Selamat siang, Turang. Selamat siang. Aduh, Waktu Indonesia. Ketemu lagi ya kita di Indonesia. Ini senang sekali nih bisa ketemu sama Turang ini. Selalu banyak ide, selalu banyak gagasan, selalu banyak pengalaman. Ini kan sekarang saya jadi pengacara ya, pengangguran banyak acara. Turang, gini, jujur ya, salah satu yang paling saya kagumi dari almarhum Bapak, sampai kemarin saya sempatkan cari kuburannya di Pondok Kelapa dan saya berfoto di situ kan, saya kirim sama Turang kan. Terima Dia kasih. itu orang super cerdas. Ya. Orang super cerdas. Ya. Tapi setelah saya bincang-bincang beberapa kali sama Turang, saya ragu siapa yang lebih cerdas, Pak Joni Sumbiring atau putri kesayangannya ini. Gimana menurut Turang? Apa kata orang Batak ya? Dang dau tubisia bonana kan. Tapi kelihatannya ini tubisnya ini jauh lebih unggul daripada pohon utamanya ini. Ya bisa jadi karena pikniknya saya mungkin lebih jauh ya. Jadi saya harus bertempur di negara orang dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Untuk menggolkan anak-anak saya ya otomatis kita harus pintar-pintar. Ya, ini beberapa kali kita ngomong, Turang juga selalu mengaitkan dengan anak. Ya, dan dari situ saya mendapat gambaran, selain cerdas, Turangku ini termasuk orang yang sangat care terhadap kehidupan anaknya. Oh ya. Dan pasti setiap orang yang dekat, sayang, hormat sama ibunya, itu juga menjadi anak-anak yang ya dalam hidup ini saya kira anak-anak yang paling berprestasi lah. Berprestasi ya. Berprestasi dalam kehidupan ya, Ya. berprestasi dalam kehidupan. Tapi yang saya harapkan dari anak saya itu dia menjadi jati dirinya sendiri ya. Ya. Dalam arti anak saya tidak saya wujud menjadi bagian daripada saya. Karena mereka juga kan harus mencari pengalaman sendiri, jatuh sendiri. Nah, saya punya prinsip nggak terlalu mau mencampuri apa-apa langkah mereka, tapi kalau mereka dalam keadaan jatuh, kan saya nggak terlalu mau bilang jangan bikin ini, jangan bikin itu. Mereka juga harus punya pengalaman sendiri dalam hidup ini kan banyak warnanya ya. Tapi kalau mereka udah jatuh, mereka bilang mama tolong saya, pasti saya ada di mereka. Gitu. Tapi saya nggak didik anak saya juga terlalu clean ya, karena hidup ini kan banyak Hidup bukan hitam putih Turang. Betul. Bukan hitam putih. Betul. Siapapun itu ya. Betul. Hidup ini serba abu-abu lah. Betul. Nah, jadi kita harus punya prinsip kan dalam abu-abu itu. Betul. Ya, karena mungkin saya juga ya di negara asing, contohnya di Jerman itu kalau 18 tahun harus keluar dari rumah orang tuanya. Ya. Saya tidak akan mau melakukan itu karena saya pernah ditinggalkan ibu saya ya. Apapun alasannya itu menjadi trauma untuk saya. Jadi saya mungkin juga terlalu menyayangi mereka ya, karena ya saya kan pertama kali ibu ya. Iya, betul. Ya, dan saya waktu papanya meninggal, ya saya harus jadi ibu, saya harus jadi bapak. Ini proses belajar yang sangat panjang. Betul sekali. Kan nggak ada bukunya. Belajar dari pengalaman. Iya, ya. Dan ya karena anak saya laki-laki, ya saya juga nggak tahu bagaimana menjadi bapak ya. Dalam hal mereka 18 tahun, mereka sudah pasti yang namanya laki-laki punya nafsu seksualitas yang saya juga tidak mengetahuinya. Ya. Tapi di satu segi saya punya kultur Indonesia yang mereka hidup di dunia barat yang semuanya serba bebas. Tiba-tiba saya mengakang anak saya mengadakan peraturan Indonesia di negara barat, tentu kita mengalami tabrakan-tabrakan. Iya, betul. Tapi akhirnya berhasil kan, Bro? Ya, walaupun diskusinya kadang-kadang sangat kencang. Itu wajar lah.
Tapi tetap diskusi. Ya. Karena Nelson Mandela itu bilang bahwa semua persoalan paling penting dalam dunia ini, masalah paling penting bisa diselesaikan asal kita bisa berkomunikasi dan bernegosiasi. Oh ya, saya kalau kurang terangkan mengenai Nelson Mandela, mungkin itu buku yang terakhir saya baca mengenai personality ya. Yes, Saya mengenal Mandela, mengagumi, tapi terakhir waktu saya pensiun saya mencoba membacanya. Wow, figur yang sangat saya kagumi. Betul. Ya. Dia bisa mengundang musuhnya yang memenjarakan dia 27 tahun. Iya. Dan Setelah dia jadi presiden. Mereka dapat hadiah Nobel perdamaian. Betul sekali. Wow. Itu Nelson Mandela itu saya kira 27 tahun penjara tidak mengubah cara berpikirnya dia, malah mempertajam perdamaian dalam hidupnya dia. Betul sekali. Nah, kembali ke Turang nih sama Pak Sembiring, Pak Joni Sembiring. Saya lihat, bisa saya lihat ya, bahwa Turang mempunyai komunikasi yang sangat dekat dengan Bapak. Oh ya. Sangat dekat. Kalau satu dua ajaran yang paling mendalam sama Turang ini dari Pak Joni Sembiring apa? Dia membebaskan saya berpikir. Dia membebaskan berpikir. Membebaskan saya ya. Dia tidak pernah mencegah kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kamu enggak. Bapak saya bisa berdiskusi sama saya mengenai apa saja. Oke. Kemudian membebaskan berpikir selain apa lagi, Turang? Satu dua lagi poinnya. Ya contoh seperti saya umur 15 tahun saya mau pakai baju menurut orang kurang tahu sopan, ya menurut bapak saya itu masih dalam norma yang bisa dia tolerir, dia tidak melarang saya. Atau saya juga mau mencoba alkohol, dia juga tidak melarang saya, cuman dia bilang kamu boleh minum alkohol tapi jangan sampai mabok gitu. Jadi waktu saya di Bogor hidup itu kan saya merasa wah saya lebih punya kebebasan dari orang lain, saya bisa membicarakannya dia apa saja ya. Ya, tapi yang paling saya kenang sama Joni, saya sering nonton sama dia. Sering nonton. Oke. Ya, sering hang out keluar gitu ya? Sering. Sampai saya dikira saya punya bapak-bapak piaraan gitu ya. Padahal bapak kandung. Padahal bapak kandung saya ya, sudah ada di Bioskop Ramayana kalau nggak salah itu bioskopnya dulu ya. Jadi saya sampai ditegur sama kepala sekolah dulu. Di Bogor kan, Bogor kota kecil, waktu itu penduduknya juga belum seperti ini ya. Satu sama lain saling mengenal. Ya makanya saya bilang saya sudah diajak sama dia menonton film Papillon. Papillon. Yang umur seperti saya masih kelas berat ya. Tapi dia, ya itu saya bilang dia membuat saya percaya diri. Karena saya kira kalau perempuan itu, kalau figur bapaknya itu present dalam kehidupannya dia mempunyai kepercayaan diri. Betul, sangat betul. Teristimewa perempuan ya. Terutama perempuan. Kadang-kadang mungkin saya kepedean juga. Ya kan namanya gadis 17 tahun yang dari bapaknya apa saja diizinkan kan. Jadi pedenya kelebihan gitu. Saya bisa mendiskusikan apa aja. Iya. Oh itu ya. Nah, kalau itu benar sekali, Turang. Saya baca beberapa misalnya Ibu Megawati paling dekat dengan Pak Bung Karno. Kemudian Indra Gandhi, bapaknya kan Jawaharlal Nehru, paling dekat dengan bapaknya. Termasuk Benazir Bhutto. Bapaknya Ali Bhutto kan. Nah, ini 3 orang ini kan jadi pemimpin negaranya, dan salah satu karena sering hang out bersama bapaknya. Seperti Turang tadi. Seperti Turang tadi. Jadi pertanyaan saya, apakah menurut Turang Pak Joni Sembiring adalah sosok ayah yang ideal? Oh ya. Saya tidak pernah menyesali bahwa dia bapak saya. Ya, karena saya mempunyai banyak kenangan indah seperti yang bilang di tahun itu kan bapak-bapak Batak sangat otoriter ya. Belum semodern sekarang ini. Kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak bapak-bapak yang dansa sama anaknya. Itu di zaman saya itu masih hal yang sangat
sangat langka. Iya. Ya, Betul. saya hangout sama bapak saya, cuman sangat saya sesalkan bahwa saya pemberontak ya. Itulah makanya saya bilang orang itu dewasa setelah benturan dalam hidup ya. Oh iya, betul. Itu benar sekali. Kalau saya dulu menurutin kemauannya dia, saya sekolah yang benar, saya cita-cita saya sebenarnya bisa sarjana hukum, mungkin dari seorang Dian Sari bisa juga menjadi Indira Gandhi kan. Tapi Iya, Turan. surat izin mengemudi untuk itu saya tidak punya ya. Saya menyesal maksudnya karena saya juga mencintai dunia politik, saya juga mencintai hak asasi manusia ya. Saya sangat suka membela pekerja-pekerja juga di Jerman ya, hak-hak mereka. Jadi ya saya bilang SIM untuk itu saya sesali sekarang ya. Tapi ya, seperti saya bilang penyesalan suka datangnya belakangan. Ya. Betul, Jadi kadang-kadang kalau pemikiran kita agak sedikit cerdas, tapi kita berada di pergaulan yang menengah, itu kan juga kita mengalami tekanan batin ya. Iya. Kita kurang sparring partner. Iya, betul. Apalagi di Indonesia. Ya. Kalau di Jerman barangkali lebih gampang dapat sparring partner. Oh, gitu juga gitu. Iya, Ya. karena kan kalau kita bekerja di menengah, Iya. tentu pengetahuan mereka juga menengah kan, ya mungkin mereka juga suka baca. Tapi coba kita bergaulnya di tingkat akademis, ya tuh sparring partner kita kan tentu lebih bagus lagi. Itu kan juga mengasah otak kan di mana kita berada, di mana lingkungan kita berada, kan begitu. Jadi itu mungkin yang saya sesali. Tapi saya mencoba yang menghibur hati saya mencoba anak saya yang pertama, contohnya dia sesuai dengan kemauan saya ya. Dia punya pandangan hidup, dia juga suka baca, dia juga ya cukuplah kalau ya saya mengantar dia gitu. Ya, dan saya mungkin dulu waktu dia umur 8 tahun penyiksaan ya, saya suruh dia baca koran terkenal di Jerman. Iya. Saya tapi bagus sekali ya, tuh. Itu karena bagus kan sekali. wawasan bacaan harus dimulai dari kecil ya. Iya. Itu ya jadi saya ibu, saya harus mengasih makan mereka, saya harus berjuang, saya kan nggak dapat di pangkuan ya. Oke, jadi kan gini Turang, Pak Joni sendiri adalah seorang yang super cerdas, super rajin membaca. Bahkan kalau diskusi kita yang sebelumnya, Turang bilang ketika dia katakanlah di penjara Peledang, tapi setiap minggu dia minta izin untuk keluar ke gereja. Iya kan? Nah, jadi banyak sekali kalau kita kalau saya kalau ambil 10 poin kebaikan dari Pak Joni Sembiring, gampang sekali bagi saya. Gampang sekali bagi Kemanusiaannya tinggi. Kemanusiaannya tinggi, cerdas, berbagi sama teman. Ya, dia di penjara juga dia mengadakan, kalau dia keluar kan dia bawa rokok ke dalam. Jadi orang-orang yang pencuri-pencuri kecil itu dia kasih rokok, itu kan bisa diperdagangkan. Jadi kalau dia nanti keluar dia mempunyai modal. Betul. Nah, itu atau seperti dan karismatik sekali. Oh ya, dia orang yang sangat karismatik karena dia berbahasa Indonesia yang sangat baik ya. Dan berbahasa Inggrisnya juga sangat jago kan? Ya, dia berbahasa Indonesia yang sangat baik. Tapi kan kalau kita pintar berbahasa Indonesia juga bisa menyalahgunakannya ya. Saya lihat banyak contoh juga di Indonesia ini, seorang pemuka yang sangat pintar berbahasa dan sangat pintar ini bahasa ini bisa kita bikin ke positif, bisa juga kita bikin ke negatif kan. Orang yang cerdas bahasa itu kan nggak selalu positif ya. Betul. Jadi maksud saya gini Turang, ini sayang sekali kalau pengalaman hidup dari Pak Joni Sembiring ditambah juga dengan kesaksian dari Turang sebagai putri kesayangan beliau almarhum, kalau kita tidak lestarikan dalam bentuk yang bisa dilihat semua orang, misalnya dalam kita filmkan ya, seluruh pengalaman hidup Pak Joni Sembiring diperkuat dengan pengalaman hidup putrinya
Turang Dian Sari Buru Sembiring ini akan menjadi pembelajaran, hiburan terhadap bangsa Indonesia ini. Ada niat nggak untuk membuatnya jadi film, Turang? Oh iya, iya jelas niat saya juga dari dulu. Saya kira saya yang bukan menentukannya kan, itu produser Indonesia, perfilman Indonesia yang harus memberi kesempatan ya. Memberi kesempatan. Memberi kesempatan. Betul. Karena saya lihat sementara ini di publikasi film-film Indonesia apapun bentuknya sangat digemari. Yes, ya. yes. Jadi kalau saya kira bapak saya cukup punya publik yang akan menyenanginya. Contoh waktu prioritas, dulu waktu prioritas buka kan saya Joni Sembiring, itu kan oplahnya naik. Oplahnya naik. Ya, tapi dan saya itu salah satu daya tariknya ya, kan. Daya tariknya Joni Sembiring. Awal itu ya. Ya, tapi ya saya nggak tahu di mana kendalanya ya. Mungkin kalau kita ada kesempatan nanti mengetuk pintu produser atau sutradara serta pemain-pemain, itu mungkin kita bisa realisasi. Ya. Tapi saya kira bukunya juga kita bisa terbitkan lagi karena saya kebetulan bawa dari Jerman dan buku ini saya lihat di internet agak sedikit langka ya. Nggak ada lagi. Tapi kalau saya temuin orang-orang, saya dapat pengacara juga di sini yang menghadiahkan saya buku itu, namanya Anton. Dia bilang, wah saya sangat kagum ya, seorang akademisi ya, saya sangat menghargai Joni Sembiring ya. Di samping dia seorang kriminal, ya kita tidak bisa membohongi sejarah bahwa dia kriminal ya. Nah, tapi paling tidak dia orang kriminal yang ada art. Ada art. Dan Turang, ini mungkin saya belum cerita, tapi pertama sekali saya baca kisah Pak Joni Sembiring dari koran Kompas. Dari koran Kompas, koran nomor 1 di Indonesia, menulis siapa Joni Sembiring, lahir di Siantar. Dari situlah awal kegaulan saya. Kenapa, Turang? Nggak sembarangan Kompas menulis. Ya, nggak sembarangan itu Kompas juga prioritas. Tapi kenapa Kompas mengangkat Joni Sembiring? Ya. Akhirnya saya tertarik kan. Apapun berita-berita mengenai Joni Sembiring, saya baca semua. Sampai akhirnya saya kagum sama beliau. Dan ketika dalam buku Bang Juniaman Kembaran Karo Inspiratif ada Turang di situ, langsung saya cari. Sebelum Turang lanjutkan, ini ada kakak nih, Bro Damanik nih, ya. Kakak, apa pandangan kakak kalau kita buat kisah Turang Dian Sari sama ayahandanya yang sangat luar biasa Pak Joni Sembiring, kita jadikan film? Sangat surprise, pasti sangat bagus dan pasti laris, aku yakin ya. Yakin laris? Yakin banget. Gitu, yakin banget. Kenapa? Karena bagaimana dekatnya bodoh kesayangannya itu sama bapak ya. Seperti apapun orang mengatakan bapak, tapi dia tetap bangga akan orang tua. Oh iya dong. Dan bangga dan tidak pernah menyesal punya ayah seperti bapak Sembiring. Enggak, aku potong ya. Seandainya aku pun anak Joni Sembiring, bangga kaya. Iyalah. Apalagi Turang ini sendiri. Iya. Sangat mengharapkanlah akan rencana ini berjalan dengan bagus. Oh gitu ya. Saya ikut mendoakan sukses dan menjadi apa sih istilahnya, itulah paling atas gitu loh, peminatnya, penontonnya. Oke, ya, box office kalau di sini. Box office ya. Mudah-mudahan nanti bestseller. Mudah-mudahan nanti ke depan terciptanya film ini, terus pemainnya yang cantik-cantik, yang terkenal yang papan atas, sutradaranya oke, pasti laris. Bagus sekali itu. Iya, ini ada sedikit ironi tentang film Indonesia. Ironi tapi itu fakta. Orang tahu nggak film Indonesia yang paling banyak penontonnya? Perjanjian dengan Setan. Perjanjian dengan Setan. Masa film dengan setan yang serba tahyul? Tapi sekarang sedang tren ya. Iya, itu trennya. Nggak ada sampai itu
film Indonesia Iya. dalam sejarah Indonesia yang paling banyak ditonton Kalau orang. begitu nanti masukkan sedikit mistik dalam film ini. enggak lah. Kalau aku lihat apalagi Turang tinggal di Jerman. Orang Jerman itu paling tidak percaya terhadap tahayul. Iya. Ya. Orang Jerman itu berpikirnya sangat logis. Iya. Ya. Logis dan apapun dikerjakan itu materinya harus bisa dinilai. Itu orang Jerman kan? Ya. Itu etos orang Jerman. Nah, ini kembali ke Turang ya. Tadi kakak Boruda Manik sudah bilang surprise dan sangat mendukung kalau film ini sukses. Nah, ini gimana Turang? Kan makin besar nih optimisme kita ini. Ya pastilah. Pasti kan, pasti Mari kita kan. berdoa sama-sama. Kita berdoa Mari kita sama-sama. ketuk produser Indonesia Betul. dengan sutradaranya Betul. untuk mengangkat ini ke layar. Iya. Ya. Iya. Karena waktu kematiannya juga kan semua koran sebenarnya sangat Itu interesting. kan Ya. apa namanya, meliputnya kan. Semua meliput itu sampai Meliput 3 dan minggu. memberitakannya. Ya. Betul. Jadi betul. ya saya berdoa ya semoga kematian bapak saya masih ada kenangannya. Pastilah. Karena Karena apa yang dia wariskan sama Turang itu kan terlihat dari prestasi kehidupan Turang juga. Ya. Dan kita sangat bangga, terutama Turang. Aku berani jamin, kalau Karo pasti akan sangat bangga. Ya. Orang Batak pasti akan sangat bangga. Ya. Apalagi yang namanya Sembiring Milada kan? Kemarin. Sembiring kemarin. Sembiring kemarin. Baru lah bang itu. Wow. Sembiring kemarin. Sembiring kembaran ini terkenal sekali sekarang Pakai Turang. bubuk siantar kemarin. Iya, itu orang liang melas datas yang kirim jeruk ke Jokowi itu Sembiring kembaran itu Turang. Ya. Sembiring Jadi kembaran marilah masyarakat itu. Karo Iya. untuk turut Iya. mendukungnya ya. Saya harapkan. Jadi orang Karo kan bilang itu jadi Sembiring salah satu kayak apa itu kayak Robin Hood-nya. Iya. Itu kayak semacam Semacam kalau Natal tuh apa tuh yang Sinterklas. Sinterklas. ya kalau itu enggak yang maksudnya suka memberikan bapak saya Betul. ya, Bagi-bagi rokok tadi kata Turang ini ya. di penjara itu di penjara. Membantu orang. Jadi maksudnya itu apa namanya dulu juga bestseller ya waktu Ya. bukunya itu bestseller. Bukunya Ya kita bestseller. harapkan ya, Sampai bestseller. sekarang Ya. itu dicari orang. Ya, Dan sampai itu, sekarang juga kalau di Semuanya komputer. boleh dengerin. Jadi marilah orang yang menulis masih di YouTube kan ada juga yang Ada. penulis ya Jody Sembiring preman bla Iya, bla bla. ada. Ya, saya kira mari kita bekerja sama semuanya kan kita sama-sama pengen mengangkatnya ya. betul. Mudah-mudahan tercapai Turang ya. Mudah tercapai Turang. Oh, ada satu lagi yang disampaikan sama Turang. Ada yang WA aku Turang. Nah, Itu dia bilang dia adalah salah seorang yang paling kenal dengan Pak Joni Sembiring. Dia sekarang tinggal di Medan. Dia udah berjanji sama saya nanti dia akan ceritakan juga mengenai kebaikan-kebaikan Bapak yang dia alami. Oke. Wah, luar biasa ini. Ini kan bukti ya, tanpa disuruh dia Ah. menghubungi. Oke. Iya, dia menghubungi. Udah pernah diteleponnya Turang? Kan nggak ada telepon saya. Oh gitu ya. Ya, ya. Waktu itu aku minta izin sama Turang Ya, untuk ya, ngasih ya, ya, nomornya. ya, 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 ya. Oke. Ya, oke. Jadi kita berdoa ya Turang. Ya, mari Kita berdoa dan juga mengharapkan. kita bisa berharap ya. Kita bisa berharap lah. Kalau sebenarnya ya tadinya saya belum berpikir Turang. Ya. Tapi akhirnya kepikir juga sama Benedion itu. Benedion adalah sutradara film yang membuat film ngeri-ngeri sedap itu. Ya. Luar biasa Turang. Dari sedap juga. Sekarang agak lain saya ikut menontonnya ya, kalau semacam komedi. Agak lain. Nah, Ya. itu dia pemain dan sutradaranya di situ. Jadi Benedion. dia komedi. Pemainnya siapa? Benedion. Sama siapa itu yang jadi anak tertuanya itu? Aduh, orang Batak itu juga. Yang stand up komedi itu. Aduh, Ya. tiba-tiba lupa lah. Tapi dia Yang lupa-lupa. agak lain kan? Agak lain. Saya diajak anak saya nonton agak lain. Udah nonton? Udah. Wih, Ya, bagus. di situ saya sampai dari Jerman, mama katanya kita harus nonton Agak film lain. agak Agak lain, iya. Jadi, tapi itu juga ada kritik-kritik sosialnya. Ada, gitu, kritik ya. sosial Ya. sebenarnya itu. Ya, ya. Jadi
mari kita sama-sama berharap ya. Ya. Ya, kita hanya bisa berencana, toh terakhirnya Tuhan yang menentukan. Oke, amin. Jadi kita berharap. Makasih ya Turang. Mari. Makasih kakak. Baru udah nih. Yeah.